Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini yuk kita belajar bersama tentang SKB PGSD yang membahas bagian IPS-nya, yaitu ASEAN. Oke, kita mulai ya. Dari mulai soal yang termudah hingga soal yang sulit. Nomor 1. ASEAN adalah kepanjangan dari A. Association of Seoul. Seoul ya, S-nya Seoul. Ini yang berbeda antara A, B, C, D-nya. Itu di S-nya ini yang berbeda. Yang B, ASEAN Association of South. Beda lagi. Tadi yang pertama Seoul, South. Yang C, Small. Yang D, Stone. Oke. Ya, yang betul adalah B ya, Association of Southeast Asian Nation. Oke, Asia Tenggara. Lalu kita masuk ke soal nomor 2. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal A. 8 Agustus 1967, B. 18 Agustus 1967, C. 28 Agustus 1967, D. 8 Agustus 1997, E. 18 Agustus 1997. Oke, jawaban yang benar adalah 8 Agustus 1967 ya, yang A. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Wakil pendiri ASEAN dari negara Indonesia adalah A. Muhammad Hatta, B. Adam Malik, C. B.J. Habibie, D. Insinyur Soekarno, E. Tun Abdul Razak. Oke, jawabannya adalah Adam Malik ya. Kita masuk ke soal selanjutnya. Keputusan tertinggi ASEAN terdapat pada A. Dewan Koordinasi ASEAN, B. Sekretariat Nasional ASEAN, C. Dewan Masyarakat ASEAN, D. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, E. Dewan Federasi ASEAN. Oke, sudah. Jawabannya adalah D ya, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Jadi berdasarkan piagam ASEAN, mekanisme pengambilan keputusan tertinggi itu ada pada tingkat kepala negara atau pemerintahan, tetapi harus melalui mekanisme konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam 5 negara pendiri ASEAN adalah A. Indonesia, B. Malaysia, C. Filipina, D. Singapura, E. India. Oke, jawabannya adalah India ya, karena yang bukan. Jadi adapun 5 negara pendiri ASEAN itu, yang pertama adalah Indonesia, lalu Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Jadi melalui penandatanganan deklarasi Bangkok. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang dikenal dengan MEA resmi dimulai pada tahun A. 2014, B. 2015, C. 2016, D. 2017, E. 2018. Oke, jawabannya adalah B ya, 31 Desember 2015. Jadi pada tahun 2015. Oke, kita masuk soal selanjutnya. Berikut ini
yang bukan negara Asia Tenggara Daratan atau ATD adalah A. Kamboja, B. Laos, C. Indonesia, D. Myanmar, E. Thailand. Oke, jawabannya C ya, Indonesia. Jadi Asia Tenggara ini dipilah dalam dua kelompok, yaitu ada Asia Tenggara Daratan dan Asia Tenggara Maritim. Jadi negara-negara yang masuk ke dalam Asia Tenggara Daratan itu ada Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Jadi yang bukan adalah Indonesia. Oke, kita masuk soal selanjutnya. Berikut ini negara-negara yang termasuk ke Asia Tenggara Maritim, kecuali A. Brunei, B. Filipina, C. Indonesia, D. Vietnam, E. Timor Leste. Oke, mudah ya karena soal sebelumnya tadi ada disebutkan yang termasuk Asia Tenggara Daratan. Jadi sekarang yang bukan termasuk Asia Tenggara Maritim adalah Vietnam ya, D. Jadi adapun yang termasuk ke negara-negara Asia Tenggara Maritim itu ada Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timur Leste. Oke, soal selanjutnya. Organisasi Kerjasama Ekonomi di wilayah Asia Tenggara adalah A. ASEAN, B. OPEC, C. APEC, D. AFTA, D. WHO. Organisasi Kerjasama Ekonomi. Oke, jawabannya adalah D ya, AFTA. AFTA adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area atau Kawasan Perdagangan Bebas. Jadi organisasi ini didirikan saat konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan zona perdagangan bebas di wilayah ASEAN. Oke, kita masuk soal selanjutnya. Penyelenggaraan pesta olahraga setiap 2 tahun sekali melalui SEA Games merupakan bentuk kerjasama ASEAN di bidang A. Politik, B. Sosial budaya, C. Ekonomi, D. Keamanan, E. Pendidikan. Oke, jawabannya adalah B ya, sosial budaya. Jadi setiap negara anggota ASEAN ini diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya masing-masing. Jadi kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN ini di bidang sosial itu untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama. Salah satu bentuknya yaitu penyelenggaraan SEA Games yang dilakukan setiap 2 tahun sekali. Oke, kita masuk soal selanjutnya. Berikut ini adalah tujuan berdirinya ASEAN, kecuali A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara, B. Mempercepat kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara, C. Memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum, D. Memajukan persiapan negara ASEAN melawan penjajah dari kawasan benua lain, E. Memajukan kerjasama dalam bidang iptek. Oke, jawabannya adalah D ya, memajukan persiapan negara ASEAN melawan penjajah dari kawasan benua lain. Jadi itu bukan tujuan dari berdirinya ASEAN. Oke, kita masuk soal selanjutnya. Kerjasama ASEAN dalam pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional termasuk dalam kerjasama di bidang A. Kemanusiaan dan kebudayaan,
B. Pendidikan dan keamanan, C. Kebudayaan, D. Sosial budaya, E. Politik dan keamanan. Oke, jawabannya adalah E ya, politik dan keamanan. Jadi beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan itu di kawasan ASEAN ini antara lain ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Bali. Jadi ada juga Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, ada juga penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, dan lain sebagainya. Jadi itu kerjasama, contoh-contoh kerjasama di bidang politik dan keamanan. Oke, kita masuk soal selanjutnya. Perkemahan budaya serumpun adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Perkemahan ini diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan persahabatan, peningkatan keterampilan dan olahraga, serta kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan ini sudah berlangsung beberapa kali, tahun 2010 di Sambas, tahun 2012 di Makassar, dan tahun 2017 di Kabupaten Siak. Perkemahan budaya serumpun tersebut diprakarsai oleh 3 negara, yaitu kata kuncinya adalah serumpun ya. A. Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. B. Indonesia, Malaysia, Singapura. C. Indonesia, Timor Leste, dan Singapura. D. Indonesia, Timor Leste, Brunei Darussalam. Atau E. Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi. Oke, jawabannya adalah A ya, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Berikut ini yang bukan faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN adalah A. Perbedaan ideologi, B. Konflik dan peperangan, C. Kebijakan protektif suatu negara, D. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara, E. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang bukan faktor penghambat berarti faktor pendukung, bisa jadi. Oke, jawabannya adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Jadi kesamaan dan perbedaan sumber daya alam ini merupakan faktor pendukung kerjasama ASEAN, bukan merupakan faktor penghambat. Jadi kalau sumber daya alam berbeda-beda berarti memungkinkan untuk saling bekerja sama. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Likitan, kasus Kepulauan Spratly, dan Kuil Prefeiher, dan Pulau Pedra Branca. Yang menjadi sengketa antara Thailand dan Kamboja adalah A. Kasus Pulau Natuna, B. Kasus Sipadan dan Likitan, C. Kasus Kepulauan Spratly, D. Kasus Kuil Prefeiher, E. Kasus Pulau Pedra Branca. Oke, kalau dihadapkan soal seperti ini yang jelas A dan B sudah bukan ya. A dan B itu kan kasusnya Indonesia. Terjadi di Indonesia itu kalau tidak salah. Oke. Jawabannya kasus Kuil Prefeiher. Jawabannya D ya. Jadi kalau kasus Natuna itu diawali klaim sepihak oleh Tiongkok tahun 2009 melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah laut Tiongkok Selatan, dan dengan cara itu Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya katanya. Jadi pengaruh perubahan kebijakan Tiongkok tersebut diprotes pemerintahan Indonesia melalui Komisi Landas
kontinen PBB. Jadi ini antara Indonesia dan Tiongkok ya kalau Natuna. Kalau Pulau Sipadan dan Ligitan ini seharusnya milik Indonesia yang diklaim oleh Malaysia dan Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia tersebut. Jadi pengaruh putusan Mahkamah Internasional itu menjadi pelajaran agar Indonesia lebih tertib dan tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terluar. Seperti itu ceritanya. Itu antara Sipadan dan Ligitan, berarti itu antara Indonesia dan Malaysia. Kalau Kepulauan Spratly, ini objek sengketa antara Vietnam, Filipina, dan Tiongkok. Kalau Pulau Pedra Branca itu diklaim Malaysia, tapi akhirnya kepemilikannya jatuh kepada Singapura. Jadi yang betul kalau Thailand dan Kamboja itu kasusnya adalah kasus kuil Previhel ya. Yang D. Oke, seperti itu. Jangan lupa di subscribe apabila merasa informasi ini atau soal-soal ini bermanfaat dan mudah dipahami cara penjelasannya. Silahkan di subscribe sekarang juga karena subscribe itu adalah gratis. Terima kasih.